Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam Kristus saja kami boleh mendapatkan keselamatan. Di dalam Kristus saja kami boleh mendapatkan pengharapan. Dan di dalam Kristus saja kami boleh mendapatkan kemenangan. Tuhan, biarlah iman percaya kami ini boleh kami hidupi di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan, di momen ini kami pun akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga boleh mengingatkan, menegur, menasehati bagi setiap diri kami. Sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Dan kiranya Engkau juga boleh mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman pada saat ini ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran yang akan disampaikan itu hanyalah kebenaran firman-Mu saja. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya untuk siap diri kita boleh membuka Alkitab kita dari Yesaya 11 ayatnya yang pertama sampai ke 10. Kita sudah memasuki bulan Desember dan bentar lagi kita akan memasuki Natal. Nah, temanya ini sesuai raja yang akan datang. Gitu ya. Kita akan membuka bagian firman Tuhan Yesaya 11 ayat yang pertama sampai ke 10. Bunyinya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular bludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Sejauh ini jemaat yang dikasihi Tuhan pembacaan kita. Nah, kita pada saat ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang raja yang akan datang. Ketika kita membicarakan tentang raja yang akan datang itu seperti penantian penuh pengharapan, bukan? Kalau saya gambarkan itu seperti saya dulu di rumah punya sebuah pohon pepaya. Jadi tanah Magelang untuk saya, tanah di kota Magelang itu cukup subur. Kenapa? Karena ketika Gunung Merapi itu meletus terkadang kalau pas arah anginnya ke kota Magelang kita kena sehingga itu menyuburkan tanah. Nah, pengharapan saya gambarkan seperti pohon yang saya miliki, yaitu pohon pepaya. Di rumah saya tuh dulu punya pohon pepaya. Di mana pohon pepaya ini sebenarnya
tumbuh dari biji yang kami buang. Jadi kita merasakan, keluarga merasakan, oh pepaya ini manis ya. Maka kalau suatu saat kita punya pohon ini, kita pasti akan punya pepaya yang manis juga. Nggak akan hambar, karena terkadang saya menemukan pepaya-pepaya yang hambar rasanya, kurang manis. Jadi saya maupun keluarga biasanya akan menyebar biji itu di tanah. Hingga pada suatu hari, suatu kali pohon ini tumbuh bertunas, akhirnya tumbuh besar dan pada akhirnya penantian itu pun tiba. Yaitu buah pepaya itu dapat kita nikmati. Pastinya itu menjadi momen yang untuk saya menyenangkan karena udah nggak usah ke pasar, tinggal metik aja dan itu rasanya manis dan ternyata memang benar manis. Jemaat yang dikasih Tuhan. Tetapi walaupun dia manis, lama-kelamaan pohon pepaya ini tetap bertumbuh. Sampai pada akhirnya pohon pepaya ini sangat tinggi sehingga kami sangat sulit untuk mengambilnya. Karena buahnya biasanya di bagian agak ujung, deket-deket atasnya gitu ya. Nah, ketika semakin tinggi, semakin sulit, bahkan yang selain itu adalah pohon ini tumbuh dekat dengan tembok tetangga saya. Jadi pada akhirnya keluarga saya memutuskan untuk menebang pohon ini. Menebang pohon pepaya ini. Jadi ketika pohon pepaya ini ditebang, jadi di situ saya berpikir musnahlah sudah pepaya ini. Jadi saya tidak akan bisa menikmati buah pepaya ini. Ya untuk beberapa waktu lamanya memang tidak ada buah karena batang itu ditebang. Sampai pada suatu hari saya lewat dan melihat tunggul dari pohon pepaya itu. Ternyata mulai muncul tunas. Jadi ketika muncul tunas itu menjadi suatu pengharapan bagi kami keluarga, oh suatu hari kelak beberapa waktu kemudian ketika pohon ini, tunas ini semakin kuat, semakin besar, dia akan berbuah dan kami bisa menikmatinya. Nah mungkin itu seperti penggambaran di mana pengharapan akan datangnya raja yang akan datang itu yang dinantikan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Orang-orang Yehuda pada waktu itu. Nah, pengharapan ini diberitakan oleh Yesaya bahwa raja yang akan datang itu akan memberikan pengharapan yang baru bagi kalian, umat Yehuda. Raja yang akan datang ini akan membawa kerajaan dengan model yang baru. Kerajaan yang berbeda dengan sebelumnya. Dan Yesaya ini memberitakan kepada umatnya supaya apa? Orang-orang Yehuda itu memiliki pengharapan. Tetapi pertanyaannya, kenapa Nabi Yesaya memberitakan akan pengharapan ini kepada umat Yehuda, kepada bangsa Yehuda? Bapak Ibu, pengharapan di dalam kitab Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 ini diberitakan di tengah-tengah kondisi orang-orang Yehuda akan mengalami serangan dari bangsa Asyur. Jadi bangsa Asyur akan menyerang kota Yerusalem dan pastinya siap diri kita bisa membayangkan apa yang akan kita bayangkan, apa yang kita rasakan kalau seandainya kita ada di kota itu di dalam tembok Yerusalem dan kita akan diserang oleh bangsa asing. Dan bangsa Asyur sudah terkenal dengan bangsa yang besar dan sangat kuat. Pastinya baik penduduknya maupun pemimpinnya mengalami rasa ketakutan, merasa tertekan akan kondisi ini. Nah, di tengah-tengah seperti inilah Yesaya memberitakan pengharapan itu.
Dan bangsa Asyur menyerang bangsa Yehuda ini dilatar belakangi karena perintah Tuhan. Allah memakai bangsa Asyur ini untuk menyerang bangsa Yehuda ini. Kenapa bangsa Yehuda ini harus diserang? Kenapa Allah mengingatkan atau menggunakan bangsa Asyur ini untuk mengintimidasi bangsa Yehuda ini? Karena bangsa Yehuda walaupun dia adalah salah satu suku yang menjadi umat pilihan Allah, tetapi bangsa ini hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja dan kitab 2 Tawarikh, kita melihat bahwa sebelum bangsa Yehuda ini mengalami serangan, di situ juga dikisahkan bahwa bangsa Israel pun juga sudah mengalami penyerangan dari bangsa Asyur dan 10 suku itu sudah terserak di berbagai negara. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti inilah Nabi Yesaya memberitakan kepada orang-orang yang bebal, orang-orang yang Tuhan ingin singkirkan, Tuhan ingin memotong batang dari pohon bangsa Yehuda ini. Tetapi lebih penting lagi sebenarnya Allah menggunakan bangsa Asyur ini untuk menyadarkan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Supaya bangsa ini dapat kembali kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 10 ayatnya yang ke-5 dan 6 berbunyi, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku. Ku di sini adalah Allah dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, yaitu bangsa Yehuda. Dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan. Dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Jadi ini adalah perintah Tuhan supaya bangsa Yehuda ini seluruh harta bendanya dirampas, mengalami penjarahan dan mereka merasa diinjak-injak. Dalam kondisi seperti ini, bangsa Yehuda mengalami tekanan. Dan di momen ini, Yesaya menguatkan para umatnya yang masih mengenal Tuhan. Ingatlah, taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Walaupun pohon itu sudah ditebang, batang itu sudah ditebang, kebusukan itu sudah ditebang. Tetapi dari tunggul itu akan muncul tunas yang baru. Melalui Yesaya Allah memberitahukan bahwa akan ada raja yang baru yang akan membawa pengharapan itu. Raja yang bukan sembarang raja. Raja ini akan membawa damai sejahtera. Di dalam dirinya ada roh Tuhan dan roh itu juga akan membawa hikmat dan pengertian. Ada nasihat dan juga keperkasaan. Dan roh Tuhan juga akan membawa setiap orang untuk mengenal akan Tuhan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dikatakan bahwa raja yang akan datang itu juga adalah raja yang adil. Karena ia tidak akan sembarangan menghakimi atau menjatuhkan pengadilan itu. Ia akan menjatuhkan keputusan dengan jujur dan dia akan menelitinya dengan baik. Jadi tidak hanya sekedar apa kata orang tanpa bukti-bukti yang jelas dia akan menghakimi, tidak. Raja yang akan datang ini akan memberikan penghukuman dengan baik, dengan jujur, dengan objektif. Dan bukan hanya itu saja. Raja yang akan datang ini tidak hanya membawa pengharapan bagi bangsa Yahudi saja,
Tetapi raja yang akan datang ini akan membawa semua orang datang kepadanya untuk mengenal dia. Dan siapa raja yang akan datang yang diberitakan oleh, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini? Siap diri kita mengetahui bahwa raja yang akan datang itu tergenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia karena diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Sejak awal kejadian ketika dia berinkarnasi, kejadiannya sangat menakjubkan. Karena kelahirannya semuanya itu karena karya Roh Kudus. Bahkan di awal pelayanannya, dia pun juga diakui oleh Allah Bapa. Inilah anakku yang kukasihi. Dan juga dikatakan bahwa di dalam diri Tuhan Yesus ada Roh Tuhan yang berkuasa. Karena dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan raja yang telah datang ini, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus, ada pendamaian, ada pengharapan baru yang dibawa kepada setiap orang yang mau mengenal dia. Dan di dalam diri Tuhan Yesus kita melihat bahwa nubuatan Yesaya ini mulai tergenapi. Karena tidak hanya bangsa Israel atau bangsa Yehuda yang diselamatkan, yang mengenal akan berita Injil ini. Tetapi Injil ini diberitakan kepada semua orang yang bersedia mengenal Sang Anak Allah itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus menjadi pengharapan dunia. Melalui kehadirannya, melalui inkarnasinya di dalam dunia, maka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk siap diri kita mengalami pemulihan. Siap diri kita sebagai manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kegagalan, manusia yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan baru. Bahkan suatu hari kelak kita akan disempurnakan memasuki kerajaan yang baru yang dipimpin oleh Kristus. Di mana di dalam kerajaan itu kita akan merasakan damai yang sejati. Tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan. Semuanya akan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu semuanya diberitakan oleh Nabi Yesaya. Orang-orang yang dulunya saling menyakiti, saling menyerang. Tetapi di dalam Kristus semuanya itu diubahkan. Dan semuanya itu akan digenapi suatu hari kelak. Disempurnakan kelak ketika kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah pengharapan ini hanya digenapi di dalam Kristus? Lalu bagaimana dengan bangsa Yehuda yang pada waktu itu mengalami peperangan, yang pada waktu mengalami himpitan, mengalami kehancuran pada waktu itu? Maka Allah menggunakan gambaran Nabi Raja Hizkia, di mana Allah menggunakan Raja Hizkia ini untuk menjadi gambaran bagaimana kerajaan yang penuh dengan kedamaian, kerajaan yang sudah dipulihkan itu. Di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Hizkia ini, Allah menunjukkan damai sejahtera itu. Bahkan ketika Raja Hizkia mengalami sakit, Allah pun memulihkan sakit penyakitnya. Dan karya Allah di dalam bangsa Yehuda maupun kehidupan Hizkia ini menarik bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Babel. Di dalam kitab 2 Raja-Raja
kita dapat melihat bagaimana kehidupan Hizkia. Ketika Yesaya memberitakan kepada Hizkia, Hizkia engkau akan mati. Tetapi Hizkia datang kepada Tuhan secara pribadi. Dia berlutut kepada Tuhan untuk meminta perpanjangan usia. Dan Allah mempedulikan dia. Sehingga kesembuhan Hizkia ini menjadi kemuliaan Allah. Dan ketika salah satu bangsa yang datang ke Raja Yehuda, ke kerajaan Yehuda ini adalah bangsa Babel. Rajanya datang menghadap Hizkia dan dia menanyakan akan kesaksian bagaimana Hizkia itu dipulihkan, bagaimana kehidupan kerajaannya. Tetapi nyatanya Hizkia tetaplah manusia. Walaupun dikatakan bahwa Hizkia takut akan Tuhan, tetapi dia tetap manusia. Ketika diperhadapkan pada kondisi Raja Babel ini datang menghadap dia. Dengan kesombongannya dia memamerkan segala kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Yehuda ini. Dikatakan di dalam Alkitab tidak ada satupun yang dia tutupin. Dan inilah menjadi awal kehancuran dari bangsa Yehuda. Sebelum bangsa Yehuda akan mengalami pembuangan ke tanah Babel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap diri kita, umat Tuhan pada masa sekarang ini, kita sudah tidak menanti raja yang akan datang itu. Karena raja yang akan datang itu sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Setiap diri kita telah mendapatkan pendamaian. Setiap diri kita dapat layak untuk menghadap Tuhan secara pribadi. Dan setiap diri kita pun juga mendapatkan pengharapan di mana Tuhan dapat memulihkan setiap diri kita dari pergumulan hidup kita, dari kehancuran kehidupan setiap diri kita. Kita ingat bahwa bangsa Israel maupun bangsa Yahudi ini mengalami kehancuran karena dosa mereka. Dan Allah di masa sekarang ini terkadang masih menggunakan cara yang sama. Allah dapat menggunakan penderitaan di dalam hidup manusia untuk memperingatkan akan dosa-dosa yang dialami oleh manusia itu. Setiap diri kita yang berdosa pasti akan menanggung konsekuensinya. Tetapi ketika kita menyadari akan keberdosaan kita, kehancuran kehidupan setiap diri kita, biasanya kita akan merasakan keputusasaan yang sangat dalam. Kita merasa bahwa hidup kita sudah tidak layak lagi. Hidup kita tidak akan dapat dipulihkan lagi. Hidup kita akan tidak dapat layak di hadapan manusia juga. Tetapi di dalam Yesus Kristus, setiap diri kita, baik diriku dan dirimu, yang mengalami kehancuran, yang mengalami pergumulan, Tuhan dapat memulihkannya. Jikalau setiap diri kita, pada masa sekarang ini banyak sekali kesaksian-kesaksian yang juga dapat kita saksikan di dalam YouTube gitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dapat menyaksikan banyak karya Allah yang disaksikan dari orang-orang yang mengenal Tuhan. Ada orang-orang yang karena dia memiliki ambisi. Siapa sih manusia yang tidak memiliki ambisi? Siapa sih manusia yang tidak mengejar akan kekayaan? Siapa manusia yang tidak mengejar akan materi dan segala sesuatunya?
Jikalau setiap diri kita boleh jujur, setiap diri kita pasti pernah mengalaminya. Setiap diri kita mengandalkan kekuatan kita untuk mengejar apa yang kita harapkan. Kita berjuang supaya hidup kita lebih baik. Kita berjuang supaya setiap diri kita dipandang orang lain layak. Kita mengejar akan materi, kita mengejar uang itu. Bahkan tidak jarang orang dapat mengukur segala sesuatu dengan uang. Dengan cara apa? Yaitu ketika dia akan berjumpa dengan orang, dia akan di alam bawah sadarnya secara otomatis pikirannya akan menganalisis. Apakah ketika aku bertemu dengan orang ini akan menguntungkan aku atau tidak? Jikalau itu tidak menguntungkan aku, tidak bermanfaat untuk aku, maka aku tidak akan menemuinya. Atau kita dapat menghalalkan segala cara supaya ambisi-ambisi kita itu dapat terjadi. Dan bukan hanya itu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Setiap diri kita, jika setiap diri kita mau jujur. Ada kebutuhan-kebutuhan di dalam diri kita yang dimana setiap diri kita ingin dipuaskan. Kita mencari kepuasan-kepuasan di dalam hidup kita. Berbagai macam cara kita lakukan. Kita menutupi ruang kosong kita dengan banyak berbelanja. Kita menghabiskan banyak uang supaya kita merasa puas. Atau kita mencari penghargaan dari orang lain. Atau bisa jadi kita mencari kasih sayang dari orang lain. Oleh sebab itu banyak orang-orang yang terkadang terjerumus di dalam hal-hal seperti ini. Dan segala sesuatu itu ketika kita terjerumus dengan ambisi kita, kita terjerumus untuk menyenangkan orang lain, kita terjerumus untuk mencari kasih sayang dari orang lain. Maka pada akhirnya itu akan mengikat kita dan bisa menghancurkan setiap diri kita. Kita merasa dikecewakan. Atau mungkin untuk orang-orang anak-anak muda yang mencari kasih sayang dari orang lain, dari pasangannya. Dia dapat menghalalkan segala cara supaya pasangannya tidak meninggalkan dia. Dan pada akhirnya hidupnya hancur. Nah, ketika kehidupan manusia di dalam posisi seperti ini, di dalam kehancuran itu, di posisi inilah suara Tuhan, pengharapan Tuhan itu hadir. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatunya. Syaratnya apa, jemaat yang dikasihi Tuhan? Syaratnya satu, yaitu kembali kepada Tuhan. Berkomitmen hidup bergantung dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup kudus dan kita bergantung kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan sanggup untuk memulihkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengkhotbahkannya sangat mudah, hanya diselesaikan dengan 1-2 kalimat. Tetapi percayalah, bagi setiap diri kita, baik diriku dan dirimu, yang saat ini mungkin sedang bergumul dengan dosa. Proses pemulihan itu akan sangat panjang dan penuh dengan jatuh dan bangun. Tetapi ketika setiap diri kita bergantung kepada Tuhan, percayalah bahwa setiap diri kita yang mungkin tidak layak, Tuhan dapat melayakkannya. Bahkan kehancuran, kegagalan hidup kita dapat dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian hidup dan menguatkan orang lain. Dapat membawa orang lain yang juga jatuh di hal yang sama, dapat kembali kepada Tuhan.
Semuanya itu dapat terjadi jikalau setiap diri kita kembali kepada Tuhan. Tetapi bagaimana jikalau setiap diri kita tidak bergantung dan tidak kembali kepada Tuhan? Percayalah, jikalau setiap diri kita tidak kembali kepada Tuhan, maka kehancuran itu akan semakin lama semakin parah, istilahnya seperti itu. Melalui kehancuran setiap diri kita, melalui penderitaan, melalui kegagalan usaha, melalui kegagalan kehidupan setiap diri kita, kegagalan studi kita, melalui sakit penyakit, melalui bencana yang dapat terjadi dalam hidup kita. Tuhan ingin membawa setiap diri kita untuk kembali kepada Tuhan. Untuk menyadarkan setiap diri kita, siapa yang paling berkuasa di dalam hidup kita. Melalui peristiwa-peristiwa itu, Tuhan ingin menyadarkan siapa yang menjadi raja di dalam hidupku dan hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk setiap diri kita boleh mendengar satu kesaksian. Segelap apa kehidupan waktu itu? Oke, sebenarnya sih waktu aku nyanyi, dikenal, keluar dari reality show itu, aku diundang kemana-mana. Gelapnya itu bukan hanya konsumsi narkoba aja ya, tapi lebih ke aku itu suka banget melakukan hal-hal yang aku bisa bilang itu sangat mendukakan hati Tuhan. Aku bisa pelayanan di mana, kan udah Kristen kan waktu itu kan, diundang nyanyi di mana. Aku bisa di KKR di mana-mana, tapi besoknya aku tuh bisa deket sama perempuan. Buat aku itu satu hal yang aku bisa nyembah Tuhan di atas panggung. Tapi dengan waktu yang berbeda, cuma satu hari, besoknya aku bisa gampang banget untuk dekat sama perempuan lain. Kayak gitu, itu buat aku satu hal yang menyakiti hati Tuhan banget. Jadi titik balik apa nih? Nah, yang menjadi titik balik sebenarnya itu saya punya sahabat dulu, namanya Guntur Simbolon. Kami berteman itu udah dari tahun 2003. Kami ada ikut salah satu ajang namanya Bang Vicky Sianipar yang buat, namanya itu apa namanya, aku sampai lupa. Nggak apa-apa, suaramu kenceng aja nggak apa? Oh ya, ada namanya ajangnya Suara Bunda Bermazmur. Itu aku ikut, ketemu Guntur situ, kita berteman, sahabat segala macam. Nah, setelah itu lama nggak ketemu lagi, aku ikut reality show itu, akhirnya ketemu lagi setelah lewat di saat nakal-nakalnya aku 2018. Udah mulai capek, umur juga, akhirnya ketemu dia lagi. Kita ngobrol. Dia ngajak aku ikut ke Bekasi Gospel Project itu. Oke. And then sebelum Bekasi Gospel Project berlanjut, dia ngajakin, "Ham, kamu mau Bible study nggak?" Pas dia ngomong Bible study, ngapain? Gue udah tahu Alkitab kok, gitu. Isi Alkitab gue udah tahu semua. Maksudnya dalam hati sombong kan. Ngerti gue, apa lu sebut? Gue tahu kok. Guntur tenang banget dia cuma bilang, "Kamu tahu, kamu jalanin gak?" Pas dia ngomong kayak gitu, aku langsung kayak, ya disekak nih gue nih. Kalau aku ngomong aku jalanin gak mungkin, karena emang gak gue jalanin. Emang cuman tahu. Akhirnya dia ngajakin pelan-pelan dia masuk, aku ikut BGP. Karena ikut BGP juga awalnya tuh karena Regina Noela ada di situ kan. Aku pikir karena kesombongan aku kan dulu sombong banget ya. Aku pikir Regina Noe kan junior gue. Pasti gue lebih bagus dari mereka. Jadi gue ingin masuk situ. Jadi membuktikan kalau gue lebih bagus dari mereka. Walaupun mereka juara 1 dan gue gak juara. Tapi setidaknya gue lebih bagus dari mereka. Itu keinginan pertama, pengen masuk BGP. Dan akhirnya berjalannya waktu setahun. Guntur tawarin itu. Lagi dia tawarin. "Ayo ikut Bible study mau gak?" Coba deh. Mulailah Bible study. Ternyata di situ titik baliknya. Oke. Akhirnya aku bisa ngelihat bahwa yang diubahkan itu bukan apa yang kamu punya saat ini, yang diubahkan itu karaktermu. Dan jujur aja, Bible study ini yang membuat karakter aku jadi benar-benar berubah, walaupun sampai sekarang masih terus belajar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dia adalah salah satu bernama Ilham. Di mana dia dulunya adalah seorang pengamen di daerah Surabaya. Hingga pada akhirnya dia ikut ke ajang Indonesian Idol. Tetapi dari kesaksian ini kita melihat ketika dia
ada kesempatan untuk ikut Indonesian Idol. Dan dia bisa lolos walaupun bukan juara 1, 2, 3 gitu ya. Tetapi dia dipandang orang. Tetapi di momen itu kehidupannya juga bukan semakin baik. Tetapi hidupnya semakin hancur. Bahkan di dalam kesaksiannya dikatakan, aku adalah orang Kristen, aku tahu akan firman Tuhan. Tetapi realitanya dia setiap saat dapat memuji Tuhan, dia memberikan kesaksian. Tetapi serasa tidak ada koneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menghidupi, dia tidak hidup di dalam Tuhan itu. Dia hanya tampak baik di mata orang, tetapi tidak tampak baik di hadapan Tuhan. Dan melalui kesaksian ini kita juga dapat melihat bahwa hidupnya pun tidak baik-baik saja. Jika ini durasi kesaksiannya itu sekitar 40 menit, 30 sampai 40 menit. Nah, di situ salah satu kesaksiannya dia mengatakan, ketika dia terjerumus dari satu wanita ke wanita lain, tetapi dia sadar akan hidupnya, bahwa dia mendapatkan penghasilan itu dari memuji di gereja maupun di tempat lain, memberikan kesaksian seperti itu. Oleh sebab itu dia berusaha untuk menutupi akan setiap dosanya itu. Nah, dia mengatakan bahwa hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak damai. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan temannya dan dia masuk di dalam Bible study. Di momen itulah menjadi titik balik dari dia. Nah, titik balik dari dia ini bukan hanya sekedar dia ikut Bible study. Tetapi melalui komunitas ini dia menyaksikan bahwa dia diajar untuk mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup itu diawali dengan dia bersedia dibongkar hidupnya habis-habisan oleh Tuhan. Dia mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan satu persatu. Dan bukti dari pertobatannya adalah, jadi sebelumnya dia menyaksikan, sebelumnya dia hidup dengan istrinya yang sekarang tanpa ikatan pernikahan. Dan di dalam pertobatannya itu dia mengatakan, pada akhirnya dia menikah dan sekarang punya anak. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, siap diri kita pun juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Bersediakah siap diri kita untuk dibongkar oleh Tuhan? Bersediakah siap diri kita membawa segala kehidupan kita di hadapan Tuhan? Untuk Tuhan boleh memulihkan kehidupan siap diri kita. Syaratnya hanya satu, yaitu kita bersedia dibongkar bobrok dosa kegagalan kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita satu persatu. Dan pemulihan itu tidak hanya sekedar hal materi. Tetapi Tuhan melakukan yang terutama adalah pembaharuan karakter setiap diri kita. Tuhan memanggil setiap diri kita untuk memasuki kerajaan yang baru itu. Kehidupan kerajaan yang penuh dengan kedamaian. Tetapi untuk memasuki kerajaan itu sudah pasti kita harus hidup kudus, kita harus bersedia mengalami transformasi kehidupan yang hanya disediakan di dalam Kristus saja. Dan ketika setiap diri kita mengalami pergumulan kehidupan, ketika kita mengalami himpitan, ketika kita diperhadapkan pada ambisi kehidupan setiap diri kita, ketika kita diperhadapkan pada ketidakbenaran di mata kita, maka di momen itu kita diajak untuk tetap menghidupi kebenaran Tuhan, walaupun itu sulit, walaupun itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Tetapi percayalah
bahwa Allah sanggup untuk menolong setiap diri kita. Allah sanggup untuk memulihkan. Hal apa yang paling menakutkan di dalam kehidupanku dan hidupmu? Ketika kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Mungkin ada yang takut harus kehilangan pekerjaan. Mungkin untuk dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan, mungkin ada yang takut karena harus memutuskan pasangannya. Karena dia hidup dengan cara membina relasi dengan cara yang tidak benar. Mungkin ada yang harus hidup berdarah-darah. Jadi dalam arti dia harus merasa hancur hati karena dia merasa tidak layak. Dan semuanya itu harus kita jalani untuk mengalami pembaharuan dan pengharapan di dalam Tuhan itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tunas itu tidak akan tumbuh, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan tumbuh. Jikalau batang yang busuk itu tidak bersedia untuk dipotong, tidak bersedia untuk ditebang. Walaupun setiap diri kita tampaknya baik, tetapi ketika setiap diri kita tidak bersedia untuk dibongkar oleh Tuhan, maka tunas pengharapan itu tidak akan pernah kita rasakan secara pribadi. Di momen ini Allah menawarkan bagi diriku dan dirimu, bersediakah siap diri kita untuk menerima tawaran itu? Menerima tawaran pemulihan itu. Menerima tawaran untuk mengalami transformasi kehidupan itu. Bersediakah diriku dan dirimu untuk terus-menerus belajar, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Bersediakah diriku dan dirimu untuk selalu bergantung, mengandalkan Tuhan di tengah kesulitan-kesulitan, tantangan pekerjaan yang akan kita hadapi? Apakah kita bersedia diperbaiki oleh Tuhan? Biarlah firman ini walaupun sudah berhenti untuk diberitakan, tetapi biarlah firman ini boleh menjadi pengingat, boleh siap diri kita ingat, boleh dapat siap diri kita hidupi pribadi lepas pribadi. Mari saja untuk siap diri kita boleh berdoa. Tuhan yang penuh dengan kasih, terima kasih untuk kebenaran firman yang telah diberitakan pada saat ini ya Tuhan. Di mana siap diri kami sudah menyaksikan melalui firman Tuhan, bahwa Raja yang akan datang itu sudah hadir, sudah terpenuhi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, siap diri kami rindu untuk mengalami pengharapan di dalam Engkau. Siap diri kami rindu untuk memiliki pemulihan di dalam Engkau. Tuhan, biarlah kehidupan siap diri kami selalu bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menilik siap diri kami pribadi lepas pribadi. Jika ada hal-hal yang harus kami bongkar, dosa-dosa yang harus kami akui, biarlah Engkau juga boleh memberikan kepekaan, mampukan siap diri kami untuk membawa pertobatan yang sejati itu di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kami boleh menunjukkan identitas kami. Kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kami adalah anak-anak yang cinta dan juga takut akan Tuhan. Biarlah kami boleh kami menunjukkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik di tempat kami bekerja, baik di tempat kami sekolah, studi, maupun di tengah-tengah keluarga kami, di tengah lingkungan masyarakat kami juga Tuhan. Kami menyerahkan untuk kehidupan siap diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.